Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini sangat lucu sekali ya. Padahal Pak Jokowi itu sudah terang-terangan ya mendukung Ridwan Kamil. Tetapi kalau kita lihat dari trending topik di Twitter itu bahkan nama Jokowi juga tidak trending ya. Apakah sudah terbiasa ya ketika kita melihat arah politik dari Pak Jokowi ya, dan pastinya akan mendukung Ridwan Kamil, Ahmad Lutfi dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadi trending topik di Twitter. Memang walaupun pada saat lalu rame diperbincangkan ya, Pak Jokowi mendukung secara terang-terangan pada Pilkada Jakarta, mendukung Ridwan Kamil, dan juga tidak trending topik di Twitter. Menurut saya ini pertanda apa? Pertanda ketertarikan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo itu sudah menurun ya. Ya, biasanya apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo ya ketika bermanuver mendukung salah satu pasangan calon dan lain sebagainya, biasanya itu langsung trending topik di Twitter nama Jokowi. Tetapi saat ini juga masyarakat sudah terbiasa ya. Kemungkinan sudah tidak kaget lagi dengan arah politik dari Pak Jokowi karena sangat mudah sekali ditebak. Nah, bahkan dari narasi newsroom itu diungkapkan Presiden ke-7 Jokowi saat bertemu Cagup DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di kawasan Jakarta pada 18 November. Menurut Jokowi, RK sudah berpengalaman sebagai kepala daerah di level kota dan provinsi. Ia juga meyakini latar belakang pendidikan RK mampu menjawab berbagai persoalan kota Jakarta. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Apakah dengan dukungan Presiden Joko Widodo akankah semakin banyak dukungan kepada Ridwan Kamil atau bisa menaikkan elektabilitas atau malah sebaliknya? Kalau kita lihat pada saat lalu, wah, contohnya dari Ahmad Lutfi setelah didukung oleh Presiden Jokowi, mantan Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga didukung oleh Presiden Prabowo, ternyata tidak terbukti menaikkan elektabilitas dari Ahmad Lutfi. Karena kalau kita lihat dari lembaga survei pada saat lalu SMRC, elektabilitas Ahmad Lutfi itu stuck di angka 47,5%, sedangkan yang didukung oleh satu partai saja, PDIP, tetapi elektabilitasnya semakin hari semakin naik dan bahkan mendapatkan di angka 50%. Menurut saya sangat keren sekali, dan masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya. Memang sangat mengejutkan juga ketika Pak Jokowi sudah purna tugas itu malah menjadi juru kampanye. Ini sangat mengejutkan sekali, sangat berbeda sekali kalau kita lihat dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo malah diundang di Amerika Serikat. Menurut saya apa yang dilakukan Ganjar sangat keren sekali. Tidak cawe-cawe lah setidaknya masalah pilkada dan lain sebagainya, malah diundang ke Amerika Serikat, meresmikan pabrik tempe milik diaspora Indonesia yang disupport Mas Ganjar. Pabrik tempe berskala besar pertama di Midwest Amerika Serikat. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, bahkan juga kota Greensburg Amerika diganti jadi Ganjarsburg dalam waktu sehari. Menurut saya sangat keren. Dan Ganjar terbukti di sana itu sangat dikagumi ya, dikagumi di Amerika Serikat karena setidaknya berhasil mensupport pabrik tempe berskala besar. Ya, sangat keren sekali. Ya, seharusnya Pak Jokowi go internasional lah, seperti apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Bahkan juga Ganjarsburg. Wah, keren kan? Sangat keren sekali. Nah, sangat berbeda sekali dengan Pak Jokowi ya, yang setelah purna tugas dari jabatan, yang pada waktu lalu pengennya sih pensiun, tetapi saat ini kita lihat malah menjadi juru kampanye pasangan calon pilkada serentak 2024. Nah, yang cukup unik lagi kalau kita lihat, nah, bahkan 8 anggota Kim Plus menemui Pramono Anung di kediamannya. Wah, seharusnya itu mensolidkan pendukung-pendukung dari Kim Plus. Kalau misalkan ada yang mendukung Pak Pramono, ini juga akan menjadi bumerang ya pada saat pilkada besok, pada saat pencoblosan. Karena terlihat juga Kim Plus itu sudah terpecah. Walaupun didukung Pak Jokowi, menurut saya di DKI Jakarta sangat kurang memberikan efek ya. Nah, apalagi dari Pramono Anung itu didukung oleh anak abah dan juga Ahoker. Menurut saya itu kalau digabungkan kekuatan pendukung dari Anies Baswedan dan Ahok, menurut saya sudah cukup ya, satu putaran ya kalau menurut saya sih. Nah, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menerima 8 tamu anggota Koalisi Indonesia Maju
Hakim di kediamannya Cipete, Jakarta Selatan pada 31 November. Mereka adalah Sultan dari Partai Golkar Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafluddin Partai Nasdem, Ahmad Faisal PSI, Riko Pan, serta Ahmad Sukri dan Okto dari PKB. Kedatangan 8 orang yang bergabung Kim Plus itu belum diketahui maksud dan tujuan menemui Pramono di kediamannya. Diketahui Kim Plus merupakan partai koalisi dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Baru sekitar pukul 7.46 Abdul Hakim asal P3 menyusul di kediaman Pramono Anung. Dan bahkan yang cukup unik pada saat lalu juga ada pemberitaan ya, Bravo 5. Bahkan Bravo 5 itu juga diperintah Luhut untuk mendukung Pak Pramono Anung. Ini menurut saya sangat keren sekali ya. Dan akhirnya menjelang pilkada itu semuanya tiba-tiba bermanuver mendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Presiden ke-7 RI ini secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil. Dari Vian Tiara, kok aku sedih ya lihat Pak Jokowi, katanya mau pulang ke Solo istirahat dan ngomong jujur. Dari Gunawan, ngomongnya sudah semakin ngelantur. Jokowi sedang memuja kekuasaan. Dia berharap daerah tempat anak dan dirinya aman bila gubernurnya adalah para ya seperti itulah. Percaya apa yang diomongkan Jokowi? Saya tidak percaya, terlalu banyak halu. Yang diundang orang yang bermasalah. Ada yang suka janji, ada yang suka ngandangi semua yang dia dukung bermasalah. Ini orang suruh balikin lagi ya. Iya namanya juga bro, konsultan Jokowi sejak masih jadi Walkot Solo, si kampret juga. Gedabrus jangan pilih ya, seperti itulah. Mulyono kesana kesini ngendorse jagoannya untuk maju pilkada. Mantan-mantan presiden lainnya ngasih kuliah umum jadi pembicara level pemimpin dunia, bikin buku dan sebagainya. Yang ini ruwet aja ngurusi politik demi nasib nitip anaknya ya. Padahal Gibran sudah menjadi wakil presiden ya, seharusnya sudah di situ saja. Tetapi ya, nah bahkan kalau kita lihat dari respon Ganjar ya, pada saat lalu bahkan Pak Jokowi turun gunung mengkampanyekan Ahmad Lutfi dan Tak Yasin ya. Nah bahkan tanggapan dari Ganjar itu sangat biasa sekali dan menurut Ganjar tidak masalah karena Pak Jokowi juga sudah purna tugas dari jabatan presiden dan menjadi orang biasa. Ketua DPP PDIP Ganjar merespon langkah Presiden ke-7 Jokowi yang turun gunung kampanyekan Cagup nomor urut 2 di Pilgub Jateng Ahmad Lutfi Tak Yasin. Ganjar mengatakan tidak khawatir melihat kondisi ini. Kami tidak pernah khawatir, yang penting semua penyelenggara menjalankan fungsinya dengan baik, kata Ganjar saat dihubungi pada 17 November. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hanya mengingatkan ada aturan yang harus diikuti oleh semua peserta pilkada maupun para penyelenggara, termasuk bagi aparat keamanan yang ikut menjaga kelancaran pilkada. Siapapun taat aturan dan yang tidak berwenang tidak boleh ikutan tuturnya. Ya, seperti itulah. Ya, tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Juga rekam jejak